Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 AKL. Ini kita akan belajar mengenai metode penyusutan aset tetap dan pencatatan penyusutan aset tetap ya. Baik, kita mulai dari kenapa harus ada penyusutan aset tetap ya. Kenapa? Karena kalau aktiva tetap itu digunakan atau dipakai terus-menerus dalam suatu periode ke periode berikutnya, maka nilainya itu akan berkurang. Itulah alasannya ya, kenapa harus ada penyusutan aktiva tetap. Ya, seperti halnya dengan kendaraan. Kalau dipakai terus-menerus dari suatu periode ke periode berikutnya, maka nilai dari kendaraan tersebut akan berkurang, ya. Oke, kita lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, itu ada umur ekonomis. Umur ekonomis itu adalah suatu taksiran masa manfaat dari aktiva tetap tersebut. Misalkan kendaraan ditaksir umur ekonomisnya atau umur manfaatnya itu sekitar 5 tahun atau 4 tahun. Kemudian faktor yang kedua ada nilai residu atau nilai sisa, yaitu taksiran harga jual aktiva tetap pada akhir masa manfaatnya. Kemudian yang ketiga ada harga perolehan. Harga perolehan yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Itu disebut dengan harga perolehan. Dan yang keempat ada nilai buku. Nilai buku yaitu harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Baik, kita lanjutkan ke metode penyusutan aktiva tetap. Itu ada 5. Yang pertama ada metode garis lurus. Nah, dalam metode garis lurus ini biasanya yang sering dipakai oleh perusahaan. Dalam metode ini, beban penyusutan aktiva tetap besarannya sama dari tahun ke tahun selanjutnya sampai akhir umur ekonomis ya. Jadi dalam metode garis lurus ini besarnya beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya itu sama ya hingga akhir umur ekonomis. Kemudian dalam mencari tarif penyusutan atau beban penyusutan, rumusnya adalah HP kurangi NR dibagi umur ekonomis. HP itu adalah harga perolehan, NR itu adalah nilai residu, dan UE itu adalah umur ekonomis. Kemudian di metode yang kedua ada metode saldo menurun ganda. Suatu metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Rumusnya adalah 2 kali 100% dibagi umur ekonomis dikalikan nilai buku. Bila kita simak bersama video mengenai contoh soal penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, kita bahas dulu yang metode garis lurus. Baik, di sini ada soal PT ABC memiliki mesin dengan harga perolehan 70 juta dengan nilai sisa atau nilai residu sebesar 10 juta. Mesin ini diperkirakan dapat beroperasi selama 5 tahun. Maka hitunglah tarif penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, masih ingat ya rumus untuk mencari tarif penyusutan pada metode garis lurus, yaitu HP dikurangi
NR atau NS, nilai residu atau nilai sisa, dibagi dengan umur ekonomis atau umur manfaat. Harga perolehan pada soal di sini adalah 70 juta. Kalian tulis 70 juta harga perolehannya. Kemudian nilai residu. Nilai residu di soal yaitu sebesar 10 juta. Jadi, harga perolehan kurangi nilai residu 70 juta kurangi 10 juta, hasilnya dibagi umur ekonomis yaitu 5 tahun dibagi 5 sama dengan 12 juta. Maka penyusutan tiap tahun besarannya sebesar 12 juta ya. Kemudian kalau ditanyakan berapa penyusutan per bulannya, tinggal dibagi 12. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maka dari 12 juta ini dibagi dengan 12 sama dengan 1 juta. Sehingga penyusutan per bulannya sebesar 1 juta rupiah. Paham? Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal pada metode saldo menurun ganda. Oke, saya stop dulu. Contoh soal di sini yaitu PT ABC memiliki mesin dengan harga perolehan 70 juta dengan nilai sisa atau nilai residu sebesar 7 juta. Mesin ini diperkirakan dapat beroperasi selama 5 tahun. Maka, hitunglah tarif penyusutannya apabila menggunakan metode saldo menurun ganda. Masih ingatkah rumus di metode saldo menurun ganda? Kalau sudah lupa, boleh kita buka kembali catatannya. Rumusnya yaitu 2 kali 100% dibagi UE kalikan nilai buku ya. Kita aplikasikan ke dalam soal. Tarif penyusutan sama dengan 2 kali 100% dibagi UE. UE di soal yaitu 5 tahun, maka dibagi 5 sama dengan hasilnya adalah 40% ya. 100% bagi 5 20. 20 kalikan 2 sama dengan 40%. Kita perhatikan kembali langkah selanjutnya apabila dibuat tabel penyusutan. Misalkan ini dimulai dari tahun 2016. 70 juta di awal sini diperoleh dari harga perolehan yang ada di soal. Kalian tulis di kolom nilai buku sebesar 70 juta. Kemudian di tahun pertama, tadi di awal sudah diketahui bahwa tarif penyusutan sebesar 40%. Maka tinggal ditulis 40% dikalikan 70 juta harga perolehan sama dengan akumulasi penyusutannya 28 juta. Kemudian nilai buku di sini 42 juta itu diperoleh dari 70 juta di awal dikurangi 28 juta sehingga sama dengan 42 juta. Baik, saya jelaskan lagi di tahun yang 2017. Tarifnya masih sama, sampai akhir tarifnya masih sama yaitu 40%, tinggal yang membedakan adalah di sini perkaliannya. Untuk tahun yang kedua, 42 juta ini diperoleh dari nilai buku pada saat tahun 2016. Taruhlah di sini di tahun 2017 untuk dikalikan 40%, maka hasilnya taruh di akumulasi, kolom akumulasi penyusutan yaitu 16.800.000. Kemudian untuk mengisi nilai bukunya 42 juta dikurangi dengan 16.800.000
800 sama dengan 25.200.000. Bagaimana? Sudah pahamkah? Oke, satu kali lagi. Di tahun 2018 tarifnya masih sama 40%. Kemudian 25.200.000 ini diperoleh dari tahun yang kedua, yaitu tahun 2017. Pada kolom nilai buku tinggal ditaruh di sini, kalikan 40%. Hasilnya diisikan pada kolom akumulasi penyusutan, yaitu sebesar 10.080.000. Kemudian nilai bukunya diperoleh dari 25.200.000 dikurangi dengan 10.080.000 sama dengan 15.120.000 sampai habis, ya, sampai habis. Caranya sama. Baik, barangkali dua metode itu dulu yang saya jelaskan. Kemudian untuk 3 metode yang lainnya di pertemuan selanjutnya, ya. Baik, untuk selanjutnya tugas kalian adalah silahkan kerjakan satu soal ini, tetapi dengan 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda, ya. Dan jangan lupa tuliskan juga jurnal penyusutannya, ya. Paham kan ya? Untuk tugasnya silahkan kalian catat di buku atau di portofolio juga boleh, kemudian kumpulkan pada hari Sabtu. Oke, kalau sudah jelas, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.